Hujan deras kembali mengguyur wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sempat terjadi tanah longsor lagi di Kecamatan Palembayan. Akibatnya satu rumah dan 3 penghuninya tertimbun longsor. Awas! Keluar! 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 Astagfirullahaladzim, ya Allah! Ada 3 korbannya, ya Allah! Longsor lagi, ya Allah! Inilah detik-detik tanah longsor yang menerjang sebuah rumah warga di Jorongungun Nagari Saleh Aya, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hujan deras dengan intensitas tinggi memicu terjadinya longsor di 3 titik wilayah. Sementara di titik lain menimpa badan jalan dan mengganggu akses transportasi. Sabar. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas terpaksa menjebol tembok rumah karena kondisi korban terjepit. Alhamdulillah. Usai berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Selain itu, petugas juga sebelumnya berhasil menyelamatkan 2 penghuni rumah lainnya yang merupakan ibu dan kakak korban. Jadi satu rumah longsor, di situ ada korban. Korban ada 3 orang, alhamdulillah semuanya selamat. Posisi korban, Bang? Tak ditemukan, Bang? Posisi korban pada saat ditemukan itu di belakang dapur. Di dapur, jadi terimpit di situ dekat tembok, ketutup dengan meja gitu. Banjir bandang susulan dan longsor terjadi di Palembayan Agam karena curah hujan yang masih tinggi. Petugas mengimbau warga untuk waspada akan adanya potensi longsor susulan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Dan pemirsa, klub-klub Eropa turut serta mengucapkan selamat tahun baru 2026 di media sosial mereka. Bahkan Liverpool mengunggah ucapan selamat tahun baru kepada kita semua masyarakat Indonesia. Happy New Year. Happy New Year, everybody. Happy New Year. Warga di Desa Balingkarang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang masih terisolir pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Sementara untuk akses transportasi, warga terpaksa menggunakan perahu kecil menerjang arus sungai. Pasca jembatan penghubung Desa Balingkarang, Kecamatan Sekera, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh putus diterjang banjir bandang dan tanah longsor, warga terpaksa menyeberangi sungai untuk mengambil bantuan logistik menggunakan perahu kecil. Untuk sekali penyeberangan, warga harus membayar Rp20.000. Penyeberangan antar desa di pedalaman Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak parah bencana banjir bandang ini hanya bisa dilakukan kala aliran sungai dan debit air normal. Jembatan kan jembatan sudah rusak, Pak, jadi kami memakai seperti boot itulah, Pak, penyeberangannya. Cuma bisa muatnya cuma 2, Pak. Hanya 2, transportasi dari seberang ke seberang ini dan pakai boot aja. Warga terisolasi ini masih merasa khawatir dengan banjir susulan saat hujan deras kembali melanda desa mereka. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat jumlah korban jiwa bencana banjir dan longsor di Sumatera bertambah jadi 1.157 orang per Kamis 1 Januari 2026. 3 jasad ditemukan di Aceh Utara. Ada 3 jasad yang ditemukan di Aceh Utara, sehingga ini menambah jumlah total rekapitulasi korban jiwa meninggal dunia dari 1.154 jiwa per kemarin menjadi hari ini 1.157 jiwa. Sekali lagi tentu saja simpati dan belasungkawa yang mendalam untuk keluarga. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan operasi pencarian masih terus dilakukan sampai kita mengupayakan jumlah korban atau daftar nama-nama yang masih masuk dalam daftar pencarian orang itu berkurang seminimal mungkin. Masih ada 380.360 jiwa saudara-saudara kita yang masih mengungsi. Kita harapkan dengan tadi sudah dilihat langsung oleh Bapak Presiden Prabowo bahwa sudah ada lebih kurang 1.050 huntara yang sebagian besar sudah siap huni bagi saudara-saudara kita di Aceh Tamiang dan di beberapa tempat. Presiden Prabowo juga mengunjungi lokasi bencana di Sumatera. Presiden meninjau pembangunan jembatan Bailey Sungai Garoga di Batang Toru, Tapanuli Selatan yang sebelumnya hancur diterjang banjir bandang. Setibanya di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto langsung ke Kecamatan Batang Toru untuk meninjau pembangunan jembatan Bailey Sungai Garoga. Di lokasi, Presiden Prabowo berbincang dengan sejumlah personil TNI dan polisi untuk mendengarkan aspirasi dan perkembangan kondisi di lapangan. Presiden Prabowo juga berkeliling untuk memastikan percepatan penyelesaian jembatan Bailey Sungai Garoga serta berbincang dengan sejumlah warga. Dalam kunjungannya ini, Presiden Prabowo didampingi Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, hingga Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Jembatan Bailey Sungai Garoga yang dibangun sepanjang 44 meter ini merupakan solusi sementara untuk menggantikan jembatan lama yang rusak akibat bencana alam. Jembatan ini memiliki peran vital bagi masyarakat dan distribusi logistik antar wilayah. Sementara saat akan meninggalkan lokasi, ratusan warga sempat berebut ingin bersalaman dengan Presiden Prabowo. Sebelumnya Presiden Prabowo tiba di Bandara Raja Sisimangaraja Silangit pada Rabu siang. Setelah disambut sejumlah menteri dan pejabat, Presiden Prabowo kemudian langsung naik helikopter menuju Batang Toru, Tapanuli Selatan.